tinggi gitu. Gimana ini? Kalau branding jangan Pakai terlalu aturan tinggi, main. jangan macan. Orang Indonesia itu udah pada berpikir semua cerdas-cerdas. Orang Indonesia mau dikibulin nggak mau dong. Paling-paling Muhibin yang mau. Yang lucu lagi loh, Macan ini ngaku dirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan memerangi TBC ya. Tahayul, hurufat dan bid'ah. Lah iki kok iki mau saya Alhamdulillah. nggak yakin kalau Muhammadiyah. Loh, betul Muhammadiyah itu memerangi TBC itu Alawi itu bisa menjadi tahayul, apa saja. bid'ah dan khurafat, tapi bukan seperti kalian ini yang beradab, elegan dan menjaga izahnya kaum muslimin begitu. Lu menasihati ya tabayun, datangi atau diundang aja itu Udah jangan, silaturahmi lalu RA jamu sudah dia diundang. gitu. RA sudah diundang Macan. Di RA diundang di Cilacap. Gak mau yang nutur itu langsung yang undang Raden Ini Rijal. sulit datang loh, wong pesawatnya mundur kali lagi. Ya datangi setelah disampaikan hujan di hadapan dia secara itu. Kalau tidak mau baru Didatangi. baru Sudah diingatkan didatangi Macan. umat. Sudah didatangi ke sana sama Malah sama di Raden Rijal framing. dengan rombongan. Tuh. Malah Muhibinnya pada framing itu. Katanya dapat Saya bilang, mengakui. iya. Saya bilang begini sama Raden Rijal, aja ndak ada dari Rijal videonya. Sekarang ini kalau nggak ada video itu dibilang hoax atau fitnah. Ada. Itu ada Macan videonya. Kalau Muhammadiyah kan semua umat Islam ini saudara, nggak ada perbedaan. Walaupun ada pendapat fikih ya tetap saudara dia jaga kehormatannya. Iya, tapi di sana kan nggak percaya Habib satu pun. Cuman di warga NU. Percaya. Siapa yang bilang nggak percaya Muhammadiyah? Zuriat Ya, Nabi itu percaya. Habib bukan turunan Nabi gitu percayanya. Lo percaya, tidak ada yang membantah. Kalau Habib itu turunan bukan turunan Nabi gitu. Tidak ada ya. Muhammadiyah itu Ubaidillah paling itu. selamat, dia paling selamat karena dia tidak pernah membatalkan nasab para orang gitu. Dia kalau orang itu mengaku punya nasab ya sudah. Karena fadhol gitu. Muhammadiyah tahu bahwa Pak Alai belum pernah diisbat. Itu makanya nggak pernah membatalkan. Kalau memang mereka ngaku mempunyai Tahayul, ada pohon nasab sudah Mempertanyakan dulu. silakan gitu. Adapun mereka berbohong ya mereka yang berdosa bukan kita kan. Tapi kebohongan asalkan. yang dilakukan Makanya jadi kenapa kalian ini karena doktrinnya dibenarkan gitu loh. karena Doktrin. nanti mafsad mudaratnya itu banyak kalau kebohongan publik itu dibiarkan. Begini loh Bung Yang itu Bung ilmu Bung logikal. Kalau sampean anggap itu ada suatu berlebihan kepada zuriat Nabi, maka doktrinnya itu sampean dakwahkan. Begini loh sikap kita seharusnya kepada ahlil bait atau zuriat Nabi gitu. Bukan nasab orang kau Makanya batalkan. kita setiap hari kita angkat hurufan-hurufan itu gunanya untuk meluruskan paham-paham tidak benar yang dilakukan oleh Pak Alawi itu. kalau kita itu kan hanya membaca kitab. Kalau Macan ini kan sudah masuk ke dalam tempat itu. Artinya dirinya itu sudah kitabnya. Oh iya. Udah panah ini, udah melebur. Itu udah istilahnya itu udah sungguh. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kalau gagal mukso Macan jadi jenglot. Ya tinggal minum sungai Gangga saja kan jadi muksa juga. Iya, kalau gagal muksa jadi jenglot. Kecil kamu nanti dibuat mainan boneka sama orang-orang.
Lihat jenglot itu, jenggotnya panjang-panjang tuh kayak waduk. Saya khawatir itu. Hah? Kenapa? Ada typingan macan khusus itu. Macan peni'mad dawir. Pakai bahasa Arab saya ngomongnya. Macan Macan peni'mad dawir. Wih. Ayo Chan, narasi yang baik-baik San. Ternyata Bang Logikal, para mukimat ini kebanyakan meyakini reinkarnasi loh. Saya perhatikan. Iya. pikiranmu saja itu. Loh, Ya coba bayangkan Itu memang orang pikirannya yang gitu belum kok ya, lahir, framing. ya kan? Orang yang belum lahir bisa nolong kakeknya, spermanya aja belum jadi. Iya, Bukan ada itu repot. kitabnya. Kamu itu ngomong apa? Sering ceritakan para Itu habaib kembali itu. ke kamu sendiri ya, karena kisah sana itu terlalu banyak gitu. enggak gini. Begini, orang yang meyakini reinkarnasi, hukum karma pala, terus aliran batinia, terus ingkarus sunnah itu gabung semua di mukimat. Itu yang saya perhatikan. Kita dulu Wahabiyah, Syiah ya, semua ya. Yang mereka menafsirkan Al-Quran itu Ya, secara metaforis. terserah kamu lah Chan. Apa? Terserah kamu Chan. Bang Wakiono, di mute dulu Bang, kok udah bling kali nih Bang. Ya turunkan saya dulu, masih saya di Gresik, itu mau mau Gresik, ke rame kan? undangan masih. Apapun macan, itu pasti nanti ibaratnya ambil dari sana kena kamu sendiri. Ayo coba. Apa nih? Memang itu adanya. Jadi keyakinan reinkarnasi, karma pala, orang yang Memang menafsirkan besar. Al-Quran secara metafor itu mendukung si Om Mimat semua. Nah, kalau itu sebelum lahir menolong kakeknya itu termasuk reinkarnasi atau bukan tuh Chan? Ya nggak tahu, tanya yang anu kok tanya saya. Kok gak Begitu, tahu? bilang. Iya, kamu serba tahu. Yang Belum enggak lahir pro sudah bisa itu nolong goblok kakeknya. namanya. Kaki. Saya takut itu macan Nah, itu memang lucu-lucu masih ya. juga ini macan dari pendahulunya ini. Enggak, misalnya reinkarnasi kamu macan, kamu mau milih Term. reinkarnasi dari yang mana? Oh, Dari enggak. yang Al-Haddad, apa Fakil Muqaddam, apa Enggak, itu kan Yasakan? Coba. karma itu reinkarnasi itu ditentukan oleh karma. Karena yang kuya dapet lemak sore. Ini Mukodam karmanya apa ya? tukang proyek ini gurumu ada di atas tukang proyek. Tahu lah, mau ibu wasak ini ibu mertua. Kok bahas karma kayak orang Bali wae ta? Ini kalau pun ketok ada ini yang kuya. Iya Mukimat, siapa? Muhibinnya itu yang goblok semua itu. Ada Habib, ketinggalan pesawatnya bisa mundur. Mana ada gitu. Yang mendengarkan itu yang goblok semua itu, yang percaya itu. Mukibin itu apa artinya? Kalau saya, Bang, hah? Mukibin itu apa artinya? Pencinta habaib itu kan. Oh, tak kirain tukang kabin gitu. Tukang kabin Pangolo itu. Iya. Tak kirain itu. Pangolo itu. Yang suka menikah itu namanya mukibin, tak kirain begitu. Ternyata beda artinya. Iya. Pencinta habaib itu. Masa gitu. Habib yang ketinggalan pesawatnya bisa mundur. Mana ada pesawat mundur mulai dulu. Pesawatnya anakku bisa itu.
Apa? Jangan kan pesawat Oh, mundur. itu anu. Kacang hijau jadi tentara Betul. juga ada. Setelah ditekan maju, ditarik lagi bisa mundur. Kabelnya tuh. Enggak lah. Iya, bisa. Kacang Saya, hijau jadi tentara. saya tanya macam ini kacang ini sama Maman si kacang apa hubungannya? Enggak, kacang hijau jadi tentara itu. 10 November itu yang dilakukan oleh Abbas Buntet. Gitu. Terus menjatuhkan Itu lagi. pesawat Belanda dengan biji tasbih. Abbas Buntet juga itu. Jedar, langsung jatuh pesawat Belandanya. Ya lain itu. Kayak di Samsul Arifin dulu kopiahnya ditaruh di pesantrennya yang diancam oleh Belanda mau dibom itu. Cuman kopiahnya dilepas ditaruh di pesantrennya jadi hutan. Bingung Belandanya bingung. Aroma itu. Iya, lain Jadi kalau di bedanya Samsul apa? Arifin. Perbedaannya apa Beda. gitu. Kalau karomahnya dari habaib itu nggak diterima. Gitu. Iya, tapi kalau dari orang lain selain habaib itu Begitu ya ya. Kalau karomanya dari Habib itu bisa Nggak dikendalikan oleh Habibnya. Kalau dari kalangan Loh itu kan sini, sudah itu mengendalikan itu, menaruhkan peci, itu kan sudah dikendalikan. Contohnya merubah kacang hijau jadi tentara. Nah itu kan mengendalikan, paham Coba nggak sih? bayangkan ya, anaknya 13, yang satu terbang jebol itu genteng ya, yang satunya Iya, jebol. Loh itu sudah dengan niat itu, bukan terjadi kehendak arbis. bisa dikendalikan itu. Sudah ada niat dari dia untuk pengen merubah kacang hijau itu jadi tentara kan? Syekhona Khalil Bangkalan itu banyak dari karomahnya. Boleh lah, kan beliau bukan Iyalah. Lain itu. bukan habaib. Itu Boleh. Boleh, karena bukan habaib kan? Tapi kalau habaib nggak boleh, Bos. Nggak terima. Tolak sudah. iya kan kalau ke Syekhona Khalil Nah itu Bangkalan standar itu ganda kan namanya bang. Tidak boleh standar ganda. pencetak. Kalau ke Khalil Bangkalan itu banyak pencetak ulama itu kan ke Khalil tuh. Oh iya, Iya, tapi kan iya. dia wali Beliau bukan semua. habaib, makanya boleh. Tapi beliau bukan keturunan Nabi ya, bukan durian Nabi beliau itu. Iya, tapi boleh punya Duriana. karomah. Itu Durian Rasul. Kalau ke Khalil Bangkalan itu mesti Durian Rasul itu. Kok mesti gimana? Tapi Tapi saya tanya. kayaknya tidak pernah ngaku beliau itu tidak pernah ngaku durian Rasul. Iya, ada. Kalau Durian Rasul tidak mungkin ngaku-ngaku dak. Kalau Durian Rasul tidak ada yang ngaku-ngaku. Saya yang Durian asli. Rasul tidak mungkin ngaku dak. Kalau yang asli tanpa ngaku sudah ketemu gitu berarti ya. Kayak Kiasat ini kan Durian Rasul juga. Masalahnya apa masih ada sisilah ke Sultan Ampel. Kiasat Situbondo itu. Kayaknya juga tidak pernah ngaku beliau. Tidak pernah ngaku dak. Iya. Mungkin malu itu. Tidak pernah ngaku saya duriannya Rasul tidak ngaku dak. Padahal dia memang durian Rasul. Oh berarti Masalahnya dari Kalau ngaku nggak boleh. ciri-cirinya Kalau durian 27. berarti tidak pernah ngaku berarti ya. Ya. Kalau ngaku di depan umum itu banyak, tapi di depan hakim ini antik biasanya. Kalau mau dihukum ngaku dulu. Iya kan, coba dari Habib mana yang ngaku? Satu. Sebelum dia ngaku itu sudah diakui kan? Sudah diakui. Iya kan? Masa mau dihukum bilang gini? Yang Enggak, anaknya sebelum Nabi RT apa aneh? Iya, Itu oke itu kita anggap itu salah. Tapi sebelum itu dia ngaku tidak? Tidak. Diakui tidak? Diakui. Ya sama. Ya, Chan, ya siapa Chan, yang ngaku? Chan, logikanya Sendiri, begini, kan? Chan. Orangnya Chan, logikanya begini. Orang yang ngaku-ngaku itu takut nggak diakui. Logika spesialis logika. Itu, Chan. Logika kor. Berarti kalau yang ngaku-ngaku berarti yang palsu berarti ya. Iya, kalau Iya, nggak betul, ngaku, iya, asli. betul. Gitu loh. Kalau yang asli tanpa ngaku tetap asli Iya. gitu berarti. Iya. Ngaku. Logikanya seperti itu. Asli. Iya, berarti Kalau gini ya, ngaku loh. berarti nggak asli gitu Kaya loh. kaya berarti sebenarnya nggak kaya itu yang ngaku-ngaku ya. Oh gitu ya. Kalau yang kaya beneran dan tanpa ngaku orang sudah tahu berarti. Iya, kalau kaya beneran kok ngaku berarti dia nggak kaya. Oh gitu ya. Iya, intinya nggak boleh ngaku. Berarti sama aja dengan emas kalau asli tanpa dikasih tahu orang sudah tahu itu. Iya, saya laki-laki nggak boleh ngaku kalau saya laki-laki.
Ya tetap laki-laki itu. Iya, kalau ngaku berarti saya nggak laki-laki. Oh gitu ya, kayak bencong berarti ya. Ngaku-ngaku perempuan itu, padahal aslinya laki itu. Tapi kalau dibilang laki dia marah itu. Iya. Bencong itu kalau dibilang laki-laki marah. Sama aja dengan duriah palsu itu kalau dibilang bukan duriah marah dia. Marah, iya marah. Marah. Kalau yang asli dibilang bukan duriah tidak kira marah dia. Soalnya banyak yang asli duriah itu tidak dibilang duriah itu tidak ada marah itu. Oh kamu itu bukan keturunan Nabi Muhammad, kamu tidak ada marah dia. Iya sudah, kalau nggak percaya sudah, tidak apa-apa, nggak ada yang maksa kok. Iya. Mm-mm. Memang bukan rukun iman ini kok. Nggak, iya, ngapain terlalu ngotot dan terlalu menggibahi suatu kaum, suatu Ngurusin suatu anak apa, orang, nggak suatu tahu kelompok. sendiri. Ya toh Ini masih kelompok masih kau saudara pelan kita ini. juga kan. Sebenarnya maksudnya begini, masalah nasab ini gak bisa disebut nasab orang, bukan nasab nabi. Itu pembahasannya secara ilmiah sejak zaman dahulu memang dibahas. Nggak bisa Jadi kalau diilmiahkan, pembahasannya nggak bisa, terlalu jauh. selagi Betul. pembahasannya ada referensi, itu hal biasa. Bedanya Karena kalau apa Ibnu itu Hajar begini, tertulis. Ibnu Hajar itu mengatakan di dalam kitabnya itu memang ada amrun yang bagi untuk membahasnya. Jadi selagi pembahasannya adalah di dalam ranah ilmiah itu enggak apa-apa. Walau Nah, iya, kalau ini kan bukan ada. ilmiah lagi, gue Lora. Kalau di komal-komal TikTok ini. Tapi kalau para ulama yang membahas, nah itu baru saya angkat jempol gitu loh. Kalau di komersil Setelah- itu cuma pakai logika saja, pakai akal sehat aja. Nah, itu kan apabila suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya maka akan nunggu kehancuran saja. Kalian saling Kalau orang itu tidak apa ilmunya, kapasitasnya belum sampai, jangan dikasih baju ulama biar nggak kemana-mana jangan itu. Nah, iya, makanya ini para ulama yang membahas. Terus setelah dibahas, diskusikan, setelah mendapatkan, setelah kami bisa ditadbir, gini itu. baru difatwakan. Kalau gini gitu. sepakat nggak kamu? Kalau orang nggak bisa mengaji Quran, bisa bawa hadis, itu baju ulamanya dilepas. Kita lepas aja di jalan, itu gimana? Nggak dengar suaranya dabling. Bang Wakiono iki dabling iki. Berat. Ya apalagi masih, Ada menggalor berapa lagi? Kalau ada dia ya, boleh mencaran. Keluar. Jika orang itu sudah tiap hari mengajak untuk membenci kelompok tersebut, maka itu adalah ulama su. Ulama su. Iya. Ya kan Imaduddin tiap hari tuh. Iya. Tiap ceramah itu aja. Itu kan sudah mengajak orang untuk membenci kelompok lain gitu. Tapi sekarang sudah hilang itu. Nggak perlu diikuti. Sekarang sudah hilang, sudah nggak ada.
Gimana dia? Ya alhamdulillah, siapa tahu beliau udah bertaubat. Udah nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Tinggal yang meninggalkan hanya ajarannya yang tertinggal. Kebenciannya masih melekat. Jadi yang kebencian-kebencian ini masih ada motif mereka, masih ada misi mereka gitu. Atau dendam pribadi. Iya, sepertinya seperti itu, Bos. Bukanku sini, gitu sih. Nek sampean tidak berseberangan politik, yo dibantah saja narasi politik Habib itu, nggak usah nyerang yang lain gitu loh. Narasi politiknya itu saja dibantah, counter itu narasi politiknya itu. Memangnya ada politiknya itu, Bos? Nggak ada. Enggak, ini kan motif orang ini membahas nasab itu apa kan gitu. Ya kan banyak dari kalangan mereka yang berseberangan politik toh. Akhirnya menyerang ikut-ikutan nyerang nasab. Oh gitu. Ada juga yang tidak, yang memang mereka benci terhadap fikih. Itu orang-orang batinnya. Bukan Habib saja yang yang diserang sebenarnya. Semuanya. Ulama-ulama fikih. Di daerah saya Kebetulan itu Habib yang bermasalah udah ikut-ikutan aja. Makanya rame. itu jadi bahan olok-olokan. Kalau yang dari Muhammadiyah yang ikut-ikutan menyerang Habib itu Muhammadiyah yang itu yang enggak paham Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pasti nggak ada ikut-ikutan dalam polemik ya. Gitu ya. Saya loh orang Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya hanya ingin menambahkan dikit aja ya. Ini para habaib ini hanya dipercaya di kalangan NU doang loh. Iya. Dan itu fakta. Iya benar. Betul kan? Kami juga Dan percaya, saya Muhammadiyah sangat juga percaya, Bang. Dia hanya habaib. Yang namanya Habib itu hanya dipercaya di kalangan NU aja dan di Muhammadiyah juga percaya loh. aja. Muhammadiyah juga percaya. Percaya. Cuman perlakuan kami terhadap habaib dan NU terhadap habaib itu berbeda gitu loh. Oh gitu. Kalau percaya ya percaya kami. Percaya. Ta'azim kami kepada habaib. Gini, Cuman Bang. perlakuan tidak berlebihan gitu loh. Iya, Gini iya, Bang, iya, gini Bang. masuk akal, masuk akal. Izinkan saya untuk bicara sedikit ya. Monggo. Saya minta waktu dikit aja ya. Jadi Muhammadiyah itu percaya akan adanya zuriat Nabi ya. Tapi bukan Habib, bukan Habib tapi Sayyid. Sampai Muhammadiyah bukan. Nggak usah. Kalau Loh, saya gini. orang Bang, saya Muhammadiyah kok. Saya ini orang Islam Bang. Saya ini Islam. Tadi sampai nisbatkan kepada Muhammadiyah kan. Iya. Saya ini orang Islam Bang. Saya ini orang Islam. Bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Wahabi atau Salafi atau apa. Saya seorang Muslim. Saya sangat menyayangkan dengan perilaku orang-orang yang ngaku Habib itu.
sangat menyayangkan sekali. Saya malu bahkan. Saya kebetulan saya tinggal di perkotaan ya, berdekatan juga dengan komplek-komplek orang-orang non muslim gitu, di real estate gitu ya. Malu saya bang dengan perilaku para habaib, dengan cerita kurofatnya itu. Malu semalu-malunya. Jadi bahan ledekan bang, jadi bahan ledekan. Umat Islam itu seolah-olah menyembah mereka gitu itu di mata mereka. orang Kristen itu. Kemudian dijadikan serangan terhadap umat Muslim itu. Nah itu dia, Dijadikan bahan tertawaan itu. Nah itu bang. Jadi akibatnya itu, cobalah kalau mereka taruh contohlah Profesor Quraisy Shihab gitu ya. Beliau itu sangat alim dan tidak ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi, apalagi pakai cerita khurafat. Jangan kebanyakan berhalusinasi lah, bikin malu umat Islam aja nih. Jadi yang diserang ini bukan Habibnya, tapi umat Islam secara umum gitu loh. Itu rekamannya itu ada di Edis TV semua itu. Dijadikan serangan balik terhadap umat Islam itu. Nah itu dia, itu akibatnya bang. Pendeta Kristen yang sekarang kabur ke Amerika. Yang ngasih data ke Edis TV itu dari golongan kalian. Ya memang betul bang, tapi sekarang gini bang, ini kan sekarang kan zaman medsos ya, zaman internet ya. Jadi semua orang ada aturan lagi, yang ada Kristen dan Islam itu. Semua orang bisa mengakses ke internet loh bang. Semua orang tanpa kecuali gitu kan ya. Nah akibatnya kita umat Islam ini seolah-olah bukan seolah-olah dipermalukan oleh klan ini, klan suci habaib ini. Mereka merasa diri paling suci. Coba aja, banyaklah bertebaran video Indonesia ini adalah miliknya Aulia Tarim, atau memadamkan neraka lah. Aduh, itu satu video hancur bang itu bang. Dan itu jadi tontonan publik loh. Jadi tontonan publik, jadi konsumsi. Oke, publik. saya berikan abang logikanya. Begini, contohnya begini. Saya luruskan itu. Oh, contohnya Indonesia. Oh, Bintu Tarim lah ya. Nah, jadi itu begini ceritanya. Contoh, ada pendeta yang bilang Indonesia ini sudah diberkati Tuhan Yesus. Haleluya gitu kan. Nah itu kira-kira sampai terima tidak sebagai umat Islam? Ya enggak terima. Ya terima dong. Enggak terima. Ya orang di enggak tempat dia, di komunitas dia, di gereja dia, khotbah seperti itu. Nggak terima sampean gitu. Nggak ada, saya punya pertanyaan Om Macan. Pintu taharim itu pintunya terbuat dari apa gitu loh. Nah itu kan nggak masuk. Enggak itu. Sek. Ngawur ae orang ini. Cangkem. Intinya begini bang. Intinya begini. Intinya begini ya ininya. Ketua dari Muhammadiyah itu tidak percaya adanya Habib sejak awal. Ngerti nggak kamu? Saya minta waktu bang, nggak usah pakai marah-marah lah. Suara saya dengeran nggak sih? Nggak ada suara. Gini lah, ya tadi intinya itu benahilah. Ya, sengaja itu Macan jangan ngomong. Macan dari tadi sok-sokan. Nah ini mulai tersinggung nih orang nih. Dan saya tidak suka. Mulai tersinggung. Saya hanya ingin meluruskan, stop mempermalukan umat Islam bang. Dari kalangan. Ya iyalah, kapal bisa mundur lah, cerita khurafat. Wah macam-macam. Masa Anda tidak tahu? Kacang hijau jadi tentara khurafat tidak? Dalam tubuh saya ini mengalir darah Rasulullah. Wah itu kan bikin malu bang. Itu bikin malu bang. Enggak. Benahi dari dalam. Kacang hijau jadi tentara itu bikin malu enggak itu? Loh kok lari ke kacang hijau jadi tentara? Apa urusannya? Enggak, itu kira-kira bikin malu tidak? Bikin malu lah. Para habaib itu bang. Ini cerita yang saya utarakan lagi membahas kurofatnya para habaib. Kau tahu nggak ta'arif kurofat itu seperti apa? Coba, saya pengen dengar. Hahaha. Oh gitu bang ya. Jadi balik tanya bang ya. Gimana bang dengan orang? Lo gimana kau mau membahas kurofat sementara kau nggak tahu definisi kurofat itu apa?
orang meninggal, orang sudah meninggal dikasih surat, diselipin surat tulisan Habib untuk diserahkan Nah kepada ini kan malaikat supaya tidak disiksa. lari-lari Itu bukan terus. khurafat, Bang. Lari, Makanya ini- ku tanya ini dulu cerita- samamu. Hmm. Khurafat itu apa definisinya coba? Definisi khurafat berlebihan, Bang. Halusinasi, Bang. Yang tidak ada di dunia nyata gitu aja. Oh, Silakan bantah. Silakan bantah. iya. Ini kalau Tidak sesuai dengan kenyataannya, Bang. Itu khurafat namanya, berlebihan, Bang. Hulu berlebihan. tapi pertanyaan mukjizat. Halusinasi, Ya? Bang. Tapi pertanyaan mukjizat. Percaya nggak dengan mukjizat? Tapi mukjizat itu kan pemiliknya kan Nabi itu. Percaya atau tidak? Saya cuma tanya percaya atau tidak. Ya percaya kalau Nabi itu dapat mukjizat ya percaya. Kalau Syekhona Kalau- Khalil punya karomah, percaya kalau atau Nabi, tidak? Ya lihat dulu. Percaya, Karena sekarang kalau zaman sekarang Tapi ini musim tidak- suka, tidak- ya, Bang. Tidak seperti itu juga, Tadi Bang. definisinya Bang. menghayal, Bang. nggak ada di dunia nyata. Jadi Tidak korbusan seperti itu itu banyak juga, pesulap-pesulap itu banyak hebat-hebat itu, Bang. Tapi apakah beliau itu Tidak pasti seperti wali itu itu? juga, Bang. Ya sudah berarti betul tadi Bang Rungkaji dari habaib itu ditolak semua. Selain dari habaib itu diterima karomah itu. Bang, saya punya satu pertanyaan ya. Sebutkan kitab yang dipakai umat Islam di seluruh dunia karya habaib, mana sebutkan? Ya, Iya, Ulumuddin Seluruh kah? dunia. Ya, yang dipakai umat Islam di seluruh dunia dong. kebanyakan. Contohlah Al-Barzanji, Ihya Ulumuddin atau apalah gitu. Safinatun Najah. Atau Safinatun Najah, mana Najah. buktinya, Bang? Mana buktinya? Bukti Bukan apa? itu. Safinatun Najah bukan karya habaib, bukan. Coba karya Nggak ada siapa? buktinya, Bang. Coba dilihat karya siapa itu. Dilihat. Saya lagi di jalan harus buka data dulu nih. Yang pasti bukan habaib, Bang. Bukan dari Habib. Habib siapa coba? Anda sebutkan. Safinatun Najah Najah. itu karya Habib siapa? Safinatun Najah Karya itu siapa? karyanya Habib Salim bin Samit Al-Hadrami. Hadromi Iya. itu bukan habaib, Bang. Duh, Hadromi bukan habaib, Bang. Tidak ada fam Hadromi, Bang. Dalam habaib tidak ada fam Hadromi, Bang. Fam Hadromi tidak ada di habaib, Bang. Silakan Anda masuk ke Robaituh Alawiyah. Hadromi itu tidak ada. Bukan salah satu fam habaib. Latar belakang saya Al-Kaf, Bang. Hadromi itu tidak termasuk fam habaib, Bang. Cuman dihabibkan. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani juga dihabibkan juga oleh Ba'lawi. Al-Kaf juga. Ya nggak tahu, kalau saya cuma karena saya sudah saya buang jauh-jauh itulah, ngapain, bikin malu aja. Hadromi bukan fam habaib, Bang. Bukan. Boleh Anda silahkan datang ke Robaituh Alawiyah. Adakah fam Itu Hadromi di situ? Al-Hadrami Nggak ada. itu yaknya yak nisbah, namanya nama-nama daerah. Nggak ada, Bang. Nggak Ya, ada. Nggak ada bukti. nisbah. Nggak ada bukti. Ya, Hadrami itu berarti Nggak ada bukti. Hadramaut. Seperti itu. Iya, ya bukan habaib. Habaib itu Al-Kaf, Al-Hamid, Al-Habsyi. Marga itu mungkin terus baru, ada- bukan dari jadul. Marga itu baru gimana? Hadromi itu bukan habaib. Bukan marga, Hadrami itu bukan marga, tapi nisbah seperti Al-Bantani dari Banten, seperti itu. Abang cuman ini aja, Bang. Asumsi sendiri aja, Bang. Duh, Itu emang asumsi itu ya abang apa sendiri. itu? Jangan lari ke ilmu alat dong, Bang. Ini bukan Al-Jailani itu nama apa? Al-Jailani itu nama marga enggak? Al-Jailani nama daerah, yang di Jailan. Al-Hadrami sama. Yang kita bahas bukan ilmu alat, Bang, tapi fam atau marga habaib yang bikin malu umat Islam Indonesia. Dan ini satu lagi, Bang, ya, yang perlu saya tegaskan, ya. Robaituh Alawiyah, lembaga pencatatan nasab, kok cuman ada di Jakarta, cuman ada di Indonesia, di luar negeri kok di negara lain nggak ada Robaituh Alawiyah itu. Itu diadakan. Nah, itu kalau harus yang saya dipertimbangkan tahu. juga, Bang. Ya,
Ini untuk Itu pencatatan nasab harus dijadikan bahan pertimbangan juga, Bang. Masa Kenapa? masa Soalnya Anda banyak tidak tahu? sekali yang mengaku, sehingga perlu dicatat Nah, biar tidak menjaga kemurnian. Di antaranya seperti itu. jaga hmm, Hmm. jaga kemurnian ya. Murni dari apanya, Bang? Iya, artinya apa? Soalnya ini berbahaya sekali terkait hal ini. Banyak sekali yang mengaku nanti. Iya, kenapa cuman ada di Indonesia, Bang? Di Yaman sendiri nggak ada kok. Di Nyawan pun tercatat, bukan Robito tapi namanya, tapi ada yang mencatat Nah, bagian. lah kenapa? Lah kenapa cuman ada di Indonesia dong, Bang? Kenapa? Organisasi kok. Pertanyaannya kan itu. Nahdlatul Ulama itu hanya di Indonesia, di luar negeri nggak ada. Itu organisasi. Iya, betul. Iya, betul. Memang betul. Iya. Tapi apakah pahamnya sama dengan yang di luar negeri? Nahdlatul Ulama itu organisasi keagamaan, Bang, organisasi Iya. dalam Islam, bukan pencatat nasab. Jangan lari Iya. kemana-mana, Bang. Istilahnya Ini itu organisasi. yang kita bahas Organisasi pencatat adalah nasab. masalah nasab, Bang. Bukan masalah nasab, bukan masalah organisasi. Tadi yang dibahas kan semacam RA-nya Muhammadiyah toh, atau Robito Alawiyah kan cuma organisasi, sama saja. Pencatatan nasab. ya kenapa cuman ada di Indonesia, Bang? Ya gak apa-apa kan? Ya, bukan nggak apa-apa. Apakah Nabi orang Indonesia? Oh, bukan seperti itu. Sepeda apa dong? Organisasi itu dimanapun bisa dibuat loh. Iya, kalau memang habaib itu adalah zuriyah Nabi, kenapa lembaga pencatat nasabnya hanya ada di Indonesia? Karena terlalu banyak marga mungkin di Indonesia. Terlalu banyak marga logika, Bang. Soalnya ada dari Azmat Han, ada Al-Kaf, banyak sekali lah. Kemudian itu untuk meneraturkan mungkin biar nggak campur aduk. Kemudian dibuat pencatatan lembaga seperti itu. Baru mungkin ya, Bang ya. Iya, saya kan bukan Mbak Alawi. Ya, saya juga lanjut host. Macet ini. Logika macet nih. Lanjut host. Saya mute ya. Udah saatnya mancing nih, udah teman-teman udah pada ngumpul nih. Iya, pada mancing aja enak. Biar strek. Terima kasih host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Nggak ada orang ini.